Pesta pernikahan mewah Aldebaran mendadak hening. Semua mata terbelalak saat mantan istrinya, Nabila, muncul. Tapi, Nabila tidak datang sendiri. Ia menggandeng seseorang yang kehadirannya di sana membuat semua orang tersentak. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi pun siap terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Langit Jakarta sore itu begitu kelabu, sama kelabunya dengan hatiku yang sudah hampir 1 tahun ini terkunci rapat. Aku duduk di sofa empuk ruang tengah, memandang lurus keluar jendela. Titik-titik air mulai membasahi kaca, seolah ikut menangisi nasib yang menimpaku. Sejak Aldebaran mengucapkan talak, duniaku seolah berhenti berputar. Hari-hariku kini dipenuhi dengan rutinitas hambar. Salat, mengaji, lalu duduk termenung. Aku tahu, sebagai hambanya, aku tidak boleh putus asa, tapi rasa sakit itu begitu nyata. Namaku Nabila. Usiaku baru 28 tahun, dan seharusnya, ini adalah masa-masa emas dalam hidupku. Namun, takdir berkata lain. Pernikahan yang aku kira akan bertahan seumur hidup, kandas di tengah jalan. Tanpa pertengkaran besar, tanpa alasan yang jelas. Aldebaran hanya bilang, aku sudah tidak bisa melanjutkannya lagi. Nabila, kita terlalu berbeda. Kalimat itu bagaikan belati yang menusuk hatiku. Aku tidak mengerti. Selama 5 tahun menikah, kami adalah pasangan yang serasi. Semua orang iri melihat keharmonisan kami. Sebagai seorang wanita berhijab, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, yang taat pada agama, dan berbakti pada suami. Aku memasak, membersihkan rumah, dan selalu mendukung karir Aldebaran. Saat ia sakit, aku merawatnya. Saat ia lelah, aku memberinya pijatan. Aku merasa sudah memberikan segalanya. Namun, ternyata semua itu tidak cukup. Aku tidak pernah tahu di mana letak kesalahanku. Satu-satunya teman yang masih setia menemaniku adalah Winda dan Lita. Mereka adalah sahabatku sejak SMA. Setiap hari, mereka bergantian datang ke rumah, mencoba menghibur dan membangkitkan semangatku. Nabila, kamu tidak bisa terus-terusan begini. Kamu harus bangkit. Winda sering berkata, sementara Lita lebih sering memelukku, membiarkan aku menangis di bahunya. Mereka berdua adalah malaikat yang dikirim Tuhan untukku. Sore itu, bel rumah berbunyi. Aku tahu itu pasti Winda atau Lita. Aku membuka pintu, dan benar saja, mereka berdiri di sana, membawa sekotak martabak kesukaanku. Assalamualaikum, Nabila, sapa Winda dengan ceria, mencoba menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Waalaikumsalam, balasku dengan senyum tipis. Kami duduk di sofa, dan Winda meletakkan kotak martabak itu di meja. Ayo, makan, kamu butuh energi. Lita kemudian menyodorkan sebuah amplop merah muda. Amplop itu tebal dan bertekstur. Jantungku berdebar tak karuan. Ini apa? Tanyaku dengan suara serak. Lita menatapku dengan tatapan kasihan. Undangan pernikahan, Nabila. Dari Aldebaran. Tubuhku seketika membeku. Mataku langsung berkaca-kaca. Aku tidak sanggup mengambilnya. Winda mengambil alih, membuka amplop itu, dan membacakan isinya. Aldebaran dan Safira, Winda membaca nama mempelai wanita. Pernikahan akan diselenggarakan 2 minggu lagi di The Grand Ballroom. Tanganku gemetar. Nama Safira terasa familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah mendengarnya. Winda dan Lita menatapku, menunggu reaksinya. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Yang kurasakan hanyalah sebuah hampa yang begitu dalam, dan kemudian, sebuah gejolak di dadaku. Bukan sedih, tapi marah. Marah pada takdir,
marah pada Aldebaran, dan marah pada diriku sendiri. Aldebaran bilang kami terlalu berbeda. Apakah perbedaan itu adalah kehadiran wanita lain? Apakah perpisahanku dengannya hanyalah sebuah jalan pintas menuju wanita itu? Hati kecilku menjerit, merasa dikhianati. Selama ini, aku menahan diri untuk tidak membenci. Tapi, kali ini rasanya berbeda. Undangan itu adalah bukti bahwa ia tak pernah mencintaiku dengan tulus. Nabila, lupakan saja. Jangan datang, kata Winda. Lita mengangguk setuju. Ini akan menyakitimu lebih dalam. Mereka benar, dan sebagian diriku ingin mengiyakan. Tapi, gejolak di dadaku semakin kuat. Ada sebuah ide gila yang tiba-tiba muncul di benakku, sebuah ide yang akan mengubah segalanya. Aku harus datang ke sana, bukan untuk merusak acara, tapi untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku sudah bangkit. Aku harus tampil anggun, kuat, dan tegar di hadapan semua orang yang pernah melihatku sebagai istri Aldebaran. Aku harus mematahkan anggapan bahwa seorang wanita yang ditinggalkan pasti akan terpuruk selamanya. Aku harus menunjukkan pada Aldebaran bahwa perbuatannya tidak menghancurkanku, melainkan membuatku menjadi pribadi yang lebih kuat. Itu akan menjadi pembalasan terbaik. Aku akan datang, kataku dengan suara mantap. Winda dan Lita terkejut. Nabila, jangan gila, protes Lita. Aku menggeleng. Tidak, aku serius. Aku harus datang. Bukan untuk mengemis cinta, tapi untuk menunjukkan pada mereka semua bahwa aku pantas bahagia, tanpa dia sekalipun. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Mereka tahu betapa keras kepalaku. Akhirnya, mereka hanya bisa menghela napas. Baiklah, kalau itu maumu, kami akan menemanimu, kata Winda. Aku tersenyum. Tidak, aku akan pergi sendiri. Tapi, ternyata takdir punya rencana lain. Malam itu, ponselku berdering. Ada nomor tak dikenal yang menelepon. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya, tapi entah mengapa, aku merasa harus. Assalamualaikum, sapaku. Suara di seberang sana terdengar berat dan berwibawa. Waalaikumsalam. Apa ini Nabila, mantan istri Aldebaran? Tanyanya. Aku terkejut. Bagaimana dia tahu namaku? Iya, benar. Maaf, ini siapa? Tanyaku balik. Saya Wibowo, jawabnya. Nama itu membuatku terdiam. Aku merasa pernah mendengar nama itu, tapi tidak yakin di mana. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Tanyaku hati-hati. Ada. Saya ingin bertemu denganmu, segera. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Jawabnya, tanpa basa-basi. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ini teman Aldebaran yang ingin memintaku untuk tidak datang ke pesta pernikahannya? Aku menolak. Maaf, Pak, saya rasa tidak ada yang perlu dibicarakan. Tiba-tiba, ia berkata, ini tentang Safira. Jantungku berdebar kencang. Nama itu, nama wanita yang akan dinikahi mantan suamiku. Aku terdiam, dan ia melanjutkan, percayalah, apa yang akan saya sampaikan, akan mengubah pandanganmu tentang semua ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi, rasa penasaran itu terlalu kuat. Aku setuju untuk bertemu dengannya. Aku dan Bapak Wibowo bertemu di sebuah kafe yang sepi. Aku datang dengan perasaan campur aduk. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia ingin membicarakan tentang Safira, calon istri mantan suamiku? Nuraniku sebagai seorang muslimah berbisik bahwa aku harus berhati-hati. Aku mengambil tempat duduk di sudut, jauh dari keramaian. Tak lama, seorang pria parubaya yang berpenampilan rapi dan berwibawa menghampiriku. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya tajam dan penuh arti. Nabila? Tanyanya memastikan. Aku mengangguk. Ya, saya Nabila. Bapak Wibowo?
Ia mengangguk dan duduk di kursi di hadapanku. "Terima kasih sudah mau bertemu," ucapnya. Langsung ke intinya saja, "Nabila, saya tidak akan bertele-tele. Saya adalah ayah dari Safira." Jantungku serasa jatuh ke lambung. Aku menatapnya tak percaya. Ayah dari calon istri Aldebaran? Mengapa ia menghubungiku? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku. Bapak Wibowo melihat kebingunganku. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Kamu pasti bingung. Saya minta maaf, Nabila. Anak saya telah berbuat kesalahan besar. Ia adalah penyebab hancurnya pernikahanmu." Kata-kata itu bagai bom yang meledak di kepalaku. Aku tidak bisa berkata-kata. Pikiranku kalut. Ia melanjutkan, "Safira yang merencanakan semua ini. Ia mendekati Aldebaran, ia memanipulasinya, dan ia membuat Aldebaran percaya bahwa kalian tidak cocok." Ia kemudian menceritakan semuanya. Safira adalah seorang wanita yang ambisius. Ia sudah lama mengincar Aldebaran. Ia tahu bahwa Aldebaran adalah pria yang baik, yang tidak akan mengkhianati istrinya. Maka, ia menggunakan cara licik. Ia menciptakan skenario yang meyakinkan Aldebaran bahwa ia dan aku tidak memiliki visi yang sama, bahwa Aldebaran akan lebih bahagia bersamanya. Ia bahkan memanipulasi Aldebaran untuk memberikan talak padaku. Aku terdiam, menahan air mata yang mendesak keluar. Jadi, itu alasannya? Aldebaran bukan meninggalkanku karena tidak mencintaiku, tapi karena ia dimanipulasi. Saya sudah mencoba menghentikannya. Saya sudah menasihati Safira, tapi ia tidak mendengarkan. Aldebaran juga, ia terlalu polos. Ia tidak melihat niat buruk anak saya, kata Bapak Wibowo dengan nada penyesalan yang mendalam. Ia kemudian menyodorkan sebuah amplop coklat. Di dalam amplop ini, ada bukti-bukti. Rekaman percakapan Safira dengan teman-temannya, tangkapan layar, dan dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa ini adalah rencana yang sudah ia siapkan sejak lama. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Aku tidak berani membukanya. Hati dan pikiranku bergejolak. Rasa marah, sakit, dan kecewa bercampur aduk. Tapi, di sisi lain, ada rasa lega. Ternyata, aku tidak salah. Pernikahanku hancur bukan karena aku tidak cukup baik, tapi karena campur tangan orang lain. Bapak Wibowo menatapku lekat. Saya tidak ingin putri saya memulai hidup baru di atas penderitaan orang lain. Saya tidak ingin ia merusak hidup Aldebaran. Dan yang terpenting, saya tidak ingin ia melukai hati wanita baik sepertimu. Lalu, apa yang Bapak harapkan dari saya? Tanyaku akhirnya, dengan suara yang serak. Bapak Wibowo menarik napas panjang. "Saya ingin kamu membantu saya menghentikan pernikahan ini. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, karena Safira pasti akan menganggap saya sebagai musuh. Tapi jika kamu yang muncul, itu akan berbeda." Aku menolak. "Saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau membuat keributan di sana. Saya sudah cukup menderita." Bapak Wibowo menggeleng. "Saya tidak memintamu untuk membuat keributan. Saya hanya ingin kamu datang bersamaku, berjalan masuk di tengah pesta, dan menunjukkan pada semua orang bahwa kamu adalah wanita yang kuat, wanita yang tidak bisa dihancurkan. Biarkan saya yang berbicara, Nabila. Saya akan mengurus sisanya." "Mengapa harus saya, Pak? Mengapa tidak Bapak saja yang bicara pada Aldebaran?" tanyaku. Ia menatapku dengan mata penuh kesedihan. "Saya sudah coba. Aldebaran tidak percaya. Ia menganggap saya hanya ingin memisahkannya dengan Safira. Tapi jika kamu ada di sana, ia akan melihat dengan matanya sendiri bahwa kamu sudah bangkit. Ia akan terkejut dan mungkin baru akan membuka pikirannya." Aku terdiam. Tawaran ini gila. Tapi, ada benarnya juga. Aku tidak bisa terus-menerus terpuruk. Aku ingin bangkit, aku ingin melanjutkan hidup. Dan mungkin,
Ini adalah takdirku, cara Tuhan untuk membalas semua penderitaanku. Aku menatap amplop coklat di tanganku, lalu menatap wajah Bapak Wibowo yang penuh penyesalan. Baiklah, Pak. Saya akan melakukannya, putusku akhirnya. Tapi ada satu syarat. Apa? Tanyanya. Saya ingin Bapak berjanji bahwa setelah ini semua selesai, saya tidak akan terlibat lagi dengan Aldebaran atau Safira. Saya ingin memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Bapak Wibowo mengangguk. Saya berjanji, Nabila, kamu akan mendapatkan hidup baru yang lebih baik. Aku tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat di cermin. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa hidup. Kami berdua kemudian membuat rencana detail. Bapak Wibowo akan mengatur segalanya. Aku hanya perlu bersiap-siap dan mengikuti semua petunjuknya. Aku tahu, ini akan menjadi hal tersulit dalam hidupku. Tapi, aku tidak takut. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dilepaskan. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk mendapatkan keadilan, untuk memulihkan harga diriku, dan untuk memulai lembaran baru. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku membuka amplop coklat yang diberikan Bapak Wibowo. Di dalamnya, ada bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Ada tangkapan layar chat Safira dengan temannya, yang isinya merencanakan perpisahan kami. Ada rekaman suara Safira yang menyuruh Aldebaran untuk memberikan talak padaku. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada Safira yang begitu jahat, dan marah pada Aldebaran yang begitu mudah dimanipulasi. Aku menghubungi Winda dan Lita, menceritakan semuanya. Mereka terkejut. Nabila, ini gila, jangan lakukan itu. Ini berbahaya, kata Winda. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Tidak, ini bukan gila, ini adalah keadilan. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang saatnya aku bangkit. Mereka berdua menatapku, dan melihat tekad di mataku. Mereka akhirnya mengangguk. Baiklah, kami akan mendukungmu, apapun yang terjadi. Sejak aku membuat keputusan untuk datang ke pesta pernikahan Aldebaran dan Safira, hidupku seperti mendapat warna baru. Aku tidak lagi duduk di sofa dan meratapi nasib. Hari-hariku kini dipenuhi dengan persiapan yang matang. Aku ingin tampil sempurna, bukan untuk Aldebaran, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku, Nabila, wanita berhijab yang pernah ia tinggalkan, kini jauh lebih kuat dan lebih anggun dari sebelumnya. Persiapan pertamaku adalah mencari busana yang tepat. Aku pergi ke butik langgananku. Dulu, Aldebaran selalu menemaniku. Kenangan itu membuat hatiku berdenyut nyeri, tapi aku segera menepisnya. Aku harus fokus. Aku memilih sebuah gaun panjang berwarna nude yang sangat elegan. Gaun itu memiliki detail manik-manik yang rumit di bagian dada dan tangan. Desainnya sederhana, namun memberikan kesan mewah dan berkelas. Aku memadukannya dengan jilbab pashmina berwarna senada. Pemilik butik, Tante Hana, melihatku dengan tatapan heran. Nabila, kamu mau kemana? Gaun ini terlalu mewah untuk acara biasa, tanyanya. Aku tersenyum misterius. Ada acara yang sangat penting, Tante. Tante Hana mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, kamu terlihat lebih cerah hari ini. Sudah lama tidak melihatmu sebahagia ini. Aku mengiyakan dalam hati. Kebahagiaan ini muncul dari tekad yang kuat, bukan dari perasaan cinta yang sudah mati. Di tengah persiapanku, Bapak Wibowo terus menghubungiku. Ia memastikan aku baik-baik saja dan siap. Ia juga memberikan instruksi tambahan tentang kapan dan bagaimana kami akan masuk ke dalam ballroom. Nabila, ingat, kamu harus terlihat tenang dan percaya diri. Kamu tidak boleh terlihat gugup, pesannya. Aku mengiyakan.
Semua ini terasa seperti skenario film yang rumit, dan aku adalah pemeran utamanya. Malam harinya, aku kembali membuka amplop yang diberikan Bapak Wibowo. Aku membaca ulang semua bukti yang ada di dalamnya. Aku membaca pesan-pesan Safira, tawa yang sinis saat ia menceritakan rencananya kepada temannya. Aku melihat foto-foto yang menunjukkan Aldebaran dan Safira bertemu di belakangku, saat aku masih menjadi istrinya. Dadaku terasa sesak. Aku tidak menyangka, orang yang aku cintai bisa melakukan ini padaku. Tetapi, aku menahan diri untuk tidak menangis. Aku tahu, air mata tidak akan mengubah apa-apa. Air mata hanya akan membuatku terlihat lemah. Aku membiarkan rasa marah itu menjadi bahan bakarku, menjadi motivasiku untuk tetap maju. Aku sadar, ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang kebenaran, tentang membela diriku sendiri, dan tentang menunjukkan pada dunia bahwa wanita berhijab sepertiku bukanlah wanita yang lemah. Winda dan Lita sesekali datang mengunjungiku. Mereka membantuku memilih perhiasan dan sepatu yang cocok. Mereka juga menjadi support sistemku. Nabila, kamu yakin dengan ini? Tanya Lita lagi, seolah-olah ingin meyakinkanku untuk mundur. Aku mengangguk. Yakin. Ini adalah satu-satunya cara untukku bisa melupakan semuanya. Winda kemudian memelukku erat. Kami bangga padamu, Nabila. Pada hari H, hatiku berdebar tak karuan. Aku mematut diriku di depan cermin. Gaun nude itu membalut tubuhku dengan sempurna. Jilbab pashminaku tersemat rapi. Riasan di wajahku tipis, tapi menonjolkan kecantikan alami. Aku menatap cerminan diriku. Aku melihat seorang wanita yang berbeda dari Nabila yang dulu. Nabila yang dulu adalah wanita yang rapuh dan mudah patah. Nabila yang sekarang adalah wanita yang kuat, tegar, dan penuh keberanian. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Itu pesan dari Bapak Wibowo. Saya sudah di depan. Saya tunggu di mobil hitam. Jantungku berdebar kencang. Ini dia saatnya. Tidak ada kata mundur. Aku mengenakan sepatu hak tinggi, mengambil tas kecil, dan berjalan keluar rumah. Aku melirik Winda dan Lita. Mereka menatapku dengan mata berkaca-kaca. Semangat, Nabila. Kami ada di sini untukmu, kata Winda. Aku mengangguk dan tersenyum, lalu membuka pintu. Di luar, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menungguku. Sopir membukakan pintu untukku, dan aku masuk ke dalam. Bapak Wibowo sudah duduk di sana, dengan pakaian formal yang rapi. Sudah siap, Nabila? Tanyanya. Aku mengangguk, berusaha menenangkan napas. Siap, Pak. Ia tersenyum tipis. Kamu terlihat sangat cantik malam ini. Aldebaran akan menyesal. Kata-katanya membuat hatiku sedikit menghangat. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Perjalanan terasa begitu singkat. Pikiranku melayang ke masa lalu. Aku ingat saat Aldebaran melamarku. Ia bilang, ia tidak bisa membayangkan hidup tanpaku. Aku ingat saat kami mengucapkan janji suci di hadapan wali. Aku ingat tawa kami saat kami menonton film di bioskop. Semua kenangan itu datang silih berganti, bagai film yang diputar ulang. Kemudian, aku menyadari bahwa semua kenangan itu adalah palsu. Aldebaran tidak pernah mencintaiku dengan tulus. Ia hanya mencintai peranku sebagai istrinya. Ia mudah terombang-ambing oleh perkataan orang lain. Ia tidak tahu bagaimana menghargai ketulusan. Perasaan marah itu kembali muncul, dan aku menggunakannya sebagai motivasi. Aku akan menghadapi semuanya. Aku tidak akan lari. Mobil akhirnya tiba di The Grand Ballroom. Lampu-lampu sorot menerangi jalan masuk. Banyak mobil mewah terparkir di sana. Di depan pintu masuk, sudah ada beberapa fotografer yang menunggu para tamu penting. Aku merasa gugup. Tanganku gemetar. Bapak Wibowo menyadari kegugupanku. Ia meletakkan tangannya di tanganku,
memberiku kekuatan. "Jangan takut, Nabila. Saya ada di sini. Kamu tidak sendiri." Aku menatapnya dan tersenyum. Iya benar. Aku tidak sendirian. Aku menatap cerminan diriku di jendela mobil. Aku melihat wajah yang penuh keteguhan. Ini bukan lagi Nabila yang dulu. Ini adalah Nabila yang baru. Pintu mobil terbuka, dan aku melangkah keluar. Jantungku berdebar kencang saat kakiku menginjak karpet merah di depan ballroom. Udara malam terasa dingin, tapi keringat dingin membasahi telapak tanganku. Di sampingku, Bapak Wibowo berjalan dengan gagah dan tenang. Ia menggandeng lenganku dengan erat, memberikan rasa aman yang tak pernah kudapat dari Aldebaran. Aku menatap lurus ke depan, ke arah pintu ballroom yang menjulang tinggi, seolah pintu itu adalah gerbang menuju medan perang. Para fotografer dan wartawan yang berkerumun di sana langsung menyorotkan kamera mereka ke arah kami. Wajah-wajah mereka terlihat bingung. Mereka tidak mengenaliku, Nabila, mantan istri Aldebaran. Mereka hanya melihat seorang pria terhormat dari keluarga terkemuka menggandeng seorang wanita berhijab yang anggun. Mereka berbisik-bisik, mencoba menebak siapa aku. Aku mendengar bisikan, siapa wanita itu? Apakah dia saudaranya? Aku hanya tersenyum tipis, menikmati setiap detiknya. Kami melewati lorong yang panjang, menuju pintu utama. Di pintu itu, seorang petugas security menyambut kami. "Silakan masuk, Bapak Wibowo." Ia bahkan tidak bertanya siapa aku. Rupanya, pengaruh Bapak Wibowo sangat besar. Kami masuk ke dalam, dan saat pintu ballroom terbuka, mataku langsung menangkap pemandangan yang tak pernah kubayangkan. Ballroom itu begitu megah dan mewah. Bunga-bunga mawar putih dan lili memenuhi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma harum yang memabukkan. Ratusan tamu undangan, yang sebagian besar adalah wajah-wajah familiar dari kalangan pebisnis dan sosialita, duduk di meja bundar yang tertata rapi. Di depan, di atas panggung, ada sepasang pengantin. Aldebaran terlihat gagah dengan setelan jas putihnya. Di sampingnya, Safira tampak cantik dengan gaun pengantin yang berkilauan. Mereka berdua sedang berdiri di atas panggung, menerima ucapan selamat dari para tamu undangan. Mereka tidak menyadari kedatangan kami. Aku menatap Aldebaran, dan kenangan kembali berputar. Aku ingat, kami pernah membicarakan pesta pernikahan impian kami. Ia ingin pesta yang sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Tapi, sepertinya ia lupa akan janjinya. Pesta ini begitu megah, begitu mewah. Ini bukan pesta pernikahan impian kami, ini adalah pesta pernikahan Safira. Di tengah keramaian, Bapak Wibowo menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arahku. "Nabila, kita akan berjalan di tengah-tengah. Ini adalah saatnya." Aku mengangguk. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah ibuku, wajah sahabat-sahabatku, dan wajahku sendiri yang tersenyum saat aku mendapatkan keadilan. Lalu, aku membuka mata. Bapak Wibowo kembali menggandeng lenganku, dan kami berjalan perlahan, menuju panggung. Langkah kami mantap dan penuh percaya diri. Aku bisa merasakan tatapan mata ratusan orang yang kini tertuju pada kami. Awalnya, bisikan itu samar-samar. Tapi, saat kami semakin dekat dengan panggung, bisikan itu semakin jelas. "Bukankah itu Bapak Wibowo? Siapa wanita yang bersamanya?" "Lihat, itu wanita berhijab. Aku tidak pernah melihatnya." "Tunggu, bukankah itu mantan istri Aldebaran?" Semua orang mulai mengenali wajahku. Suara musik yang tadinya riang, kini terdengar sumbang. Beberapa tamu undangan yang duduk di dekat kami, seperti Paman dan Bibi Aldebaran, menatapku dengan wajah terkejut. Mereka berdiri, seolah ingin menghalangiku. Tapi, mereka tidak berani.
Kehadiran Bapak Wibowo di sampingku membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Aku mengangkat dagu, berjalan dengan anggun dan percaya diri. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat kelemahan di mataku. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku sudah bangkit. Aku melirik ke arah panggung, dan saat itulah mata Aldebaran bertemu dengan mataku. Ia sedang berbicara dengan seorang tamu, tapi kata-katanya terhenti. Ia menatapku dengan mata melotot, seolah melihat hantu. Wajahnya yang tadinya cerah, kini pucat pasi. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, Safira juga melihatku. Senyum di wajahnya memudar. Matanya membulat, dan ia menatapku seolah aku adalah musuh terbesarnya. Ia berbisik pada Aldebaran, mencoba menyadarkannya dari keterkejutannya. Tapi, Aldebaran tidak bergeming. Ia hanya berdiri terpaku, menatapku dan Bapak Wibowo yang semakin mendekat. Panggung yang tadinya penuh dengan kebahagiaan, kini diselimuti ketegangan. Semua orang menunggu. Apa yang akan terjadi? Mengapa mantan istri Aldebaran datang ke sini? Dan yang terpenting, mengapa ia datang bersama Bapak Wibowo, ayah dari sang mempelai wanita? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benak para tamu, menciptakan suasana yang mencekam. Aku dan Bapak Wibowo akhirnya tiba di depan panggung. Kami berdiri di sana, menatap lurus ke arah Aldebaran dan Safira. Bapak Wibowo melepaskan gandengan tangannya, dan ia mengambil mikrofon dari salah seorang MC. MC itu terlihat bingung, tapi tidak berani menolak. Ia menyerahkan mikrofon itu pada Bapak Wibowo, dan Bapak Wibowo mulai berbicara. Suaranya yang berat dan berwibawa memenuhi ruangan yang kini hening. Semua orang menatapnya, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Aldebaran dan Safira menatapnya dengan tatapan cemas. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Safira mencoba menarik tangan ayahnya, tapi Bapak Wibowo menepisnya. Ia kemudian menatap ke arahku. Aku balas menatapnya, dan ia mengangguk, seolah memberiku sinyal. Hadirin yang terhormat, kata Bapak Wibowo. Sebelum pesta pernikahan ini berlanjut, saya punya sesuatu yang harus saya sampaikan. Ini adalah hal yang sangat penting, yang menyangkut kehormatan keluarga saya, dan yang terpenting, tentang kebenaran. Aku melihat mata Aldebaran yang mulai berkaca-kaca. Safira menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Semua orang menahan napas. Ini adalah awal dari segalanya. Suara Bapak Wibowo menggema di seluruh ballroom. Semua pasang mata tertuju padanya, pada Nabila yang berdiri tegar di sisinya, dan pada pasangan pengantin yang kini terlihat cemas. Senyum di wajah para tamu undangan perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan bingung. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ayah dari mempelai wanita hendak berbicara di tengah-tengah acara? Dan mengapa ia membawa serta mantan istri dari Aldebaran? Aldebaran, yang tadinya gagah dengan setelan jas putihnya, kini terlihat rapuh. Wajahnya pucat pasi, matanya membulat menatap Nabila. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mencoba melangkah turun dari panggung, ingin mendekatiku, tapi Safira menahannya. "Jangan, Aldebaran," bisik Safira dengan suara panik. "Jangan dekati wanita itu." Aldebaran menepis tangan Safira. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Bapak Wibowo, yang memegang mikrofon, menatap tajam ke arah Safira. "Safira, diamlah. Ini tidak ada hubungannya denganmu," katanya dengan suara tegas. Safira terdiam, namun matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Bapak Wibowo kemudian melanjutkan, "Saya ingin meminta maaf kepada semua yang hadir di sini. Pernikahan ini tidak seharusnya terjadi." Kata-katanya bagai petir di siang bolong. Terdengar bisikan-bisikan dari para tamu. Beberapa dari mereka bahkan berdiri, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Aldebaran, Ibu Rina,
yang duduk di barisan depan, menatap Bapak Wibowo dengan tatapan bingung. "Wibowo, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu?" tanyanya. Bapak Wibowo menatapnya dengan penuh penyesalan. "Rina, saya akan jelaskan semuanya. Saya membawa Nabila ke sini karena ia adalah korban dari kebohongan dan manipulasi. Selama ini, kalian semua mengira bahwa pernikahan Aldebaran dan Nabila hancur karena mereka tidak cocok. Kalian semua mengira bahwa Aldebaran mencintai Safira. Tapi, itu semua salah." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam benak setiap orang. Nabila, yang berdiri di sampingnya, menatap Aldebaran. Hatinya berdegup kencang. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Aldebaran tidak pernah meninggalkan Nabila karena ia tidak mencintainya. Pernikahan mereka hancur karena ulah putri saya, Safira. Suara Bapak Wibowo terdengar berat dan penuh emosi. Para tamu terkejut. Aldebaran menatap ayahnya mertuanya dengan tak percaya. "Ayah, apa maksudmu?" tanyanya. Bapak Wibowo tidak menjawab. Ia hanya menatap putrinya, yang kini terlihat sangat ketakutan. Safira sudah lama merencanakan ini semua. Ia ingin merebut Aldebaran dari Nabila. Ia memanipulasi Aldebaran. Ia membuat Aldebaran percaya bahwa Nabila tidak pantas untuknya. Ia bahkan memalsukan beberapa bukti untuk membuat Aldebaran yakin bahwa Nabila memiliki hubungan dengan pria lain. Semua ini, semua kebahagiaan yang kalian lihat di sini, dibangun di atas penderitaan Nabila. Terdengar suara kegaduhan di seluruh ruangan. Para tamu mulai berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ayah Aldebaran, Bapak Haris, berdiri. "Wibowo, kamu tidak bisa menuduh putri kandungmu sendiri. Ini keterlaluan," teriaknya. Bapak Wibowo menatapnya dengan tenang. "Saya tidak menuduh, Haris. Saya punya bukti." Ia kemudian mengisyaratkan kepada ajudannya, yang kemudian memberikan sebuah tablet kepadanya. Ia membuka tablet itu, dan menampilkan beberapa tangkapan layar chat antara Safira dengan temannya. Suara Bapak Wibowo kembali terdengar, membacakan pesan-pesan itu satu persatu. "Aku sudah bilang ke Aldebaran kalau Nabila itu wanita kolot, enggak gaul, enggak cocok sama dia. Aku akan buat mereka cerai. Lihat saja nanti, Aldebaran akan jadi milikku." Pesan itu begitu vulgar, begitu kejam. Wajah Safira memucat. Ia mencoba merebut tablet itu dari tangan ayahnya, tapi gagal. Ayahnya hanya menatapnya dengan tatapan kecewa. Kemudian, Bapak Wibowo memutar rekaman suara. Itu adalah suara Safira. "Pokoknya, kamu harus bilang ke Aldebaran kalau kamu melihat Nabila jalan sama cowok lain. Bilang saja dia selingkuh, biar mereka cerai." Suara itu begitu jelas, tidak bisa disangkal. Para tamu terdiam. Tidak ada lagi bisikan. Suasana yang tadinya mencekam, kini berubah menjadi hening yang mematikan. Mereka semua menatap Safira, yang kini menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke arah siapapun. Aldebaran juga menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti orang bodoh. Ia merasa sangat bersalah. Nabila melihat semua itu dengan hati yang hampa. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan kesedihan. Ia merasa kasihan pada Aldebaran yang begitu mudah dimanipulasi, dan ia merasa kasihan pada Safira yang begitu gelap hatinya. Ia tidak ingin lagi berada di sana. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, kebenaran. Ia sudah membuktikan pada dunia bahwa ia tidak bersalah. Bapak Wibowo kemudian mengembalikan mikrofon kepada MC. Ia menatap Nabila dan mengangguk. Ia tidak perlu berbicara lebih lanjut. Semuanya sudah jelas. Nabila mengerti isyaratnya. Ia melangkah maju dan menatap Aldebaran. Mata Aldebaran berkaca-kaca. Ia menatap Nabila dengan penuh penyesalan.
Nabila, panggilnya. Suaranya serak. Nabila tersenyum tipis. Ia tidak ingin bicara. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padanya. Nabila berjalan keluar ballroom yang kini dipenuhi dengan keheningan dan kebingungan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia sudah terlalu lama berada di bayang-bayang masa lalu. Sekarang saatnya ia melangkah maju. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen sakral dan penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi medan perang. Keramaian yang tadinya riuh dengan tawa dan obrolan, kini digantikan oleh bisikan-bisikan dan tatapan mata yang saling beradu. Aldebaran dan Safira menjadi pusat perhatian, bukan karena pernikahan mereka, tapi karena kebenaran yang baru saja terungkap. Ayah Aldebaran, Bapak Haris, terlihat sangat marah. Ia menatap putranya dan Safira dengan tatapan kecewa. Aldebaran, apa ini benar? Apa yang dikatakan Wibowo? Tanyanya dengan suara bergetar. Aldebaran tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, merasa sangat malu. Wajahnya yang tadinya cerah, kini memerah. Ia merasa seperti orang bodoh yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia merasa sangat bersalah pada Nabila. Ia tidak menyangka, Safira, wanita yang akan ia nikahi, bisa melakukan hal sekejam itu. Safira, yang tadinya terlihat cantik dan bahagia, kini terlihat sangat marah. Ia menatap ayahnya dengan tatapan penuh kebencian. Ayah, apa yang ayah lakukan? Mengapa ayah menghancurkan kebahagiaanku? Teriaknya. Bapak Wibowo menatap putrinya dengan tatapan kecewa. Kebahagiaan yang kamu bangun di atas penderitaan orang lain, Safira. Ayah tidak bisa membiarkan itu terjadi. Nabila, yang sudah melangkah beberapa langkah dari panggung, menghentikan langkahnya. Ia mendengar keributan itu, tapi ia tidak ingin berbalik. Ia ingin segera keluar dari tempat itu. Tapi, tiba-tiba, sebuah tangan memegang lengannya. Ia menoleh dan melihat Aldebaran. Aldebaran mengejarnya, matanya berkaca-kaca, wajahnya penuh penyesalan. Nabila, tunggu. Aku minta maaf, bisiknya. Ia menggenggam lenganku dengan erat. Aku bisa merasakan getaran di tangannya. Aku tahu, ia benar-benar menyesal. Tapi, itu sudah terlambat. Ia sudah menghancurkan hatiku. Ia sudah menghancurkan pernikahanku, dan ia sudah menghancurkan kepercayaanku. Aku melepaskan tangannya dengan lembut. Sudah terlambat, Aldebaran, kataku dengan suara lirih. Ia menggeleng. Tidak, Nabila. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan jelaskan semuanya. Jelaskan apa, Aldebaran? Aku sudah melihat semuanya. Aku tahu semuanya, kataku. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu hanya korban dari manipulasi. Tapi, aku tidak bisa memaafkanmu. Kamu seharusnya bisa percaya padaku. Kamu seharusnya bisa melihat bahwa aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Air mataku mulai mengalir. Aku sudah berusaha menahannya, tapi aku tidak bisa. Ia mengangguk. Aku tahu. Aku bodoh. Aku minta maaf. Aku masih mencintaimu, Nabila. Kata-katanya membuat hatiku berdenyut nyeri. Aku mencintainya. Ya, aku masih mencintainya. Tapi, rasa cinta itu sudah tercampur dengan rasa sakit dan kecewa. Aku tidak bisa kembali padanya. Aku sudah terlalu lelah. Safira, yang melihat Aldebaran mengejarku, langsung turun dari panggung. Ia menarik tangan Aldebaran. Aldebaran, ayo. Kita harus lanjutkan pesta ini, katanya. Aldebaran menepis tangannya. Tidak ada pesta lagi, Safira. Semuanya sudah hancur. Kamu menghancurkan semuanya. Safira menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Nabila, kamu puas? Kamu berhasil menghancurkan hidupku, teriaknya. Aku menatapnya dengan tatapan kasihan.
Aku tidak menghancurkan hidupmu, Safira. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri, kataku dengan tenang. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Bapak Wibowo kemudian menghampiri kami. Ia memegang bahu Safira. Sudah cukup, Safira. Kamu sudah mempermalukan diri sendiri, katanya. Safira menangis histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia kalah. Bapak Haris dan Ibu Rina kemudian datang menghampiri. Ibu Rina memelukku. Nabila, nak, maafkan kami. Kami tidak tahu apa-apa, bisiknya. Aku membalas pelukannya. Aku tahu, mereka adalah orang-orang baik. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya korban dari kebohongan Safira. Tidak apa-apa, Ibu. Aku sudah memaafkan kalian, kataku. Ibu Rina menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu wanita yang baik, Nabila. Aldebaran bodoh, ia tidak tahu bagaimana menghargaimu. Bapak Wibowo menoleh ke arah Bapak Haris. Haris, kita harus bicara, katanya. Bapak Haris mengangguk. Ia mengisyaratkan kepada para tamu, dan perlahan-lahan, suasana mulai kembali tenang. Beberapa tamu undangan yang dekat dengan keluarga, mendekati Nabila. Kamu wanita yang kuat, Nabila. Kami bangga padamu, kata mereka. Aku hanya bisa tersenyum. Hatiku terasa hampa. Aku melangkah keluar dari ballroom itu, diikuti oleh Bapak Wibowo. Di luar, udara terasa segar. Aku menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Aku merasa lega. Beban yang selama ini menimpaku, kini sudah terangkat. Aku sudah mendapatkan kebenaran, dan itu sudah cukup. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Bapak Wibowo menatapku. Kamu baik-baik saja, Nabila? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu saya. Ia menggeleng. Saya yang harus berterima kasih, Nabila. Kamu sudah membantu saya. Kamu sudah membantu anak saya, Aldebaran, untuk melihat kebenaran. Aku tersenyum tipis. Aldebaran bukan anak kandungnya, tapi ia menyebutnya sebagai anaknya. Ia adalah pria yang baik. Kami masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan pesta pernikahan yang kini sudah hancur. Aku menoleh ke belakang, menatap ballroom yang megah itu. Aku melihat bayangan Aldebaran yang berdiri terpaku di depan pintu masuk. Ia menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi, aku tidak mendengarnya. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah tidak lagi berada di sana. Setelah Bapak Wibowo berbicara di depan semua tamu undangan, suasana di ballroom berubah drastis. Bisikan-bisikan dan tatapan mata yang penuh pertanyaan bertebaran kemana-mana. Ayah dan Ibu Aldebaran, Bapak Haris dan Ibu Rina, segera menghampiri Bapak Wibowo. Wajah mereka penuh dengan kebingungan dan kemarahan. Terutama Bapak Haris yang merasa putranya dipermainkan. Wibowo, apa maksud semua ini? Apakah kamu benar-benar menuduh putrimu sendiri? Tanya Bapak Haris dengan suara keras, yang membuat beberapa tamu menoleh. Haris, tenanglah. Saya tidak menuduh. Saya menunjukkan bukti, jawab Bapak Wibowo dengan suara yang sama tenangnya. Ia kemudian memperlihatkan bukti-bukti yang ia miliki kepada Bapak Haris dan Ibu Rina. Nabila, yang masih berdiri di dekat panggung, bisa melihat perubahan ekspresi di wajah mereka. Awalnya mereka terlihat tidak percaya, tapi setelah melihat semua bukti, wajah mereka memucat. Ibu Rina menoleh ke arah Aldebaran, matanya berkaca-kaca. Aldebaran, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak bertanya pada Nabila? Tanyanya dengan suara bergetar. Aldebaran hanya bisa menundukkan kepalanya, merasa malu dan bersalah. Ia memang tidak pernah bertanya pada Nabila. Ia terlalu bodoh, terlalu percaya pada Safira. Ia tidak menyangka, wanita yang ia cintai bisa melakukan hal sekejam itu.
Ia tidak menyangka, ia bisa kehilangan Nabila karena kebohongan yang ia percayai. Ia menoleh ke arah Nabila, ingin meminta maaf. Tapi, Nabila sudah tidak ada di sana. Nabila sudah berjalan keluar ballroom. Sementara itu, Safira, yang melihat keluarganya kini berbalik melawannya, langsung naik pitam. Kalian semua tidak adil. Kalian lebih percaya pada mantan istri Aldebaran daripada aku, putri kandung kalian sendiri, teriaknya. Bapak Wibowo menatapnya dengan tatapan kecewa. Safira, ayah sudah terlalu sering memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak pernah berubah. Kebohonganmu sudah terlalu jauh. Ayah tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Tiba-tiba, seorang pria, yang Nabila duga adalah calon ipar Aldebaran, maju ke depan. Bapak Wibowo, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda menghancurkan pernikahan adik saya, katanya dengan suara berapi-api. Bapak Wibowo menatapnya dengan tenang. Saya tidak menghancurkan pernikahan adik Anda. Adik Anda yang menghancurkan pernikahan orang lain. Ia yang memulainya, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya. Suasana semakin tegang. Para tamu mulai berkerumun, menyaksikan drama yang terjadi di depan mata mereka. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Mereka tidak tahu bahwa video itu akan menjadi viral di internet. Aldebaran, yang sudah berdiri di samping Nabila, kini memegang tangannya. Nabila, tolong, jangan pergi. Aku akan jelaskan semuanya, bisiknya. Nabila menggeleng. Sudah tidak ada yang perlu dijelaskan, Aldebaran. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah memaafkanmu. Tapi, aku tidak bisa kembali padamu. Ia melepaskan tangan Aldebaran dan berjalan keluar. Aldebaran melihatnya pergi. Ia ingin mengejarnya, tapi ayahnya menahannya. Aldebaran, biarkan dia pergi. Kamu sudah terlalu banyak menyakitinya. Biarkan dia hidup bahagia, kata Bapak Haris. Aldebaran menundukkan kepalanya, air matanya menetes. Ia menyesal. Ia menyesal telah meninggalkan Nabila. Ia menyesal telah mempercayai Safira. Di luar, Nabila masuk ke dalam mobil. Ia duduk di sana, memandang keluar jendela. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya merasa lega. Ia sudah mendapatkan kebenaran, dan itu sudah cukup. Bapak Wibowo duduk di sampingnya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Nabila mengangguk. Ya, Pak. Terima kasih. Ia tersenyum tipis. Mobil melaju, meninggalkan ballroom yang kini penuh dengan kekacauan. Nabila memandang ke belakang, menatap pesta yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan. Tapi, semua itu sudah hancur. Ia tahu, ia tidak akan pernah kembali ke sana. Ia sudah terlalu lelah dengan semua kebohongan dan manipulasi. Ia hanya ingin memulai hidup baru. Nabila memejamkan mata, memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia sudah mendapatkan keadilan. Sekarang, ia harus mencari kebahagiaannya. Ia tidak tahu bahwa video yang merekam kejadian itu sudah beredar di internet. Ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi viral. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Drama di pesta pernikahan Aldebaran dan Safira menyebar seperti api. Video-video yang direkam oleh para tamu undangan menjadi viral di media sosial. Tagar Nabila punya hak dan keadilan untuk Nabila menjadi trending topik. Semua orang membicarakan Nabila, wanita berhijab yang dengan anggun dan berani menghadapi mantan suaminya dan calon istrinya. Mereka mengagumi ketenangannya, keberaniannya, dan kemewahan yang ia pancarkan. Orang-orang mulai mencari tahu siapa Nabila. Mereka menemukan akun media sosialku, dan mereka melihat foto-foto lamaku bersama Aldebaran. Mereka juga menemukan foto-foto Aldebaran dan Safira. Mereka mulai membandingkan kami.
Mereka melihat kebahagiaanku yang tulus saat masih menjadi istri Aldebaran, dan mereka melihat senyum Safira yang terasa hampa. Komentar-komentar penuh dukungan membanjiri akunku. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Kak. Semoga Allah mengganti yang lebih baik. Kita harus belajar dari Kak Nabila untuk tidak pernah takut membela diri. Aku tidak tahu semua itu. Setelah kembali dari pesta pernikahan, aku mematikan ponselku. Aku tidak ingin berurusan dengan dunia luar. Aku hanya ingin istirahat. Aku ingin melupakan semua yang terjadi. Namun, Winda dan Lita, yang melihat semua kegaduhan di media sosial, datang ke rumahku keesokan harinya. Nabila, kamu viral. Kamu harus lihat ini, kata Winda sambil menyodorkan ponselnya. Aku melihat video-video itu. Aku melihat diriku berjalan masuk di tengah pesta pernikahan, digandeng oleh Bapak Wibowo. Aku melihat diriku berdiri di depan panggung, menatap lurus ke arah Aldebaran dan Safira. Aku melihat diriku berjalan keluar ballroom dengan kepala tegak. Aku tidak menyangka semua itu bisa menjadi viral. Aku tidak tahu bahwa semua orang akan mendukungku. Nabila, ini adalah momenmu. Kamu harus manfaatkan ini. Kamu bisa menjadi inspirasi bagi banyak wanita di luar sana, kata Lita dengan antusias. Aku tidak yakin. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Aku hanya ingin hidup normal. Tapi, Winda dan Lita meyakinkanku. Kamu harus menunjukkan pada mereka bahwa kamu baik-baik saja. Kamu harus menunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak hancur. Aku akhirnya mengiyakan. Aku mengunggah sebuah postingan di Instagram. Aku menulis, terima kasih atas semua dukungan dan doa dari kalian. Aku baik-baik saja. Aku sudah memaafkan. Sekarang, saatnya aku melangkah maju. Postingan itu mendapat puluhan ribu suka dan ribuan komentar. Aku merasa hatiku sedikit risih. Dukungan dari mereka semua memberiku kekuatan. Di sisi lain, kehidupan Aldebaran dan Safira hancur. Pernikahan mereka dibatalkan. Keluarga Aldebaran, terutama Bapak Haris dan Ibu Rina, sangat kecewa pada Aldebaran. Mereka meminta maaf pada Nabila. Nabila, nak, maafkan kami. Kami tidak tahu apa-apa, kata Ibu Rina saat ia meneleponku. Aku memaafkan mereka. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya korban. Aldebaran mencoba meneleponku berkali-kali. Aku tidak mengangkatnya. Ia mengirimkan banyak pesan. Ia bilang, ia menyesal. Ia bilang, ia masih mencintaiku. Ia bilang, ia ingin kembali padaku. Tapi, aku tidak menjawabnya. Aku sudah tidak bisa lagi. Kepercayaanku sudah hancur. Aku tidak bisa membangun kembali rumah di atas fondasi yang sudah rapuh. Bapak Wibowo juga menghubungiku. Ia mengucapkan terima kasih. Nabila, kamu wanita yang luar biasa. Kamu sudah mengembalikan kehormatan keluarga saya, katanya. Ia kemudian menawarkan bantuan. Saya tahu, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya ingin membantumu. Saya akan membiayai usahamu. Saya tahu, kamu punya bakat di bidang desain. Aku menolak. Tidak, Pak. Saya tidak bisa menerima itu. Saya tidak ingin merepotkan Bapak, kataku. Ia menggeleng. Ini bukan merepotkan, Nabila, ini adalah tanggung jawab saya. Putri saya yang merusak hidupmu. Saya harus bertanggung jawab. Aku terdiam. Aku tahu, ia tulus. Aku akhirnya mengiyakan. Baiklah, Pak. Terima kasih. Aku memulai bisnis fashion muslimah. Aku mendesain baju-baju yang elegan dan modern. Aku mengunggah desain-desainku di media sosial. Dan karena aku viral, bisnisku langsung mendapat banyak perhatian. Aku mendapatkan banyak pesanan. Aku merasa, ini adalah takdirku. Ini adalah jalan yang Tuhan berikan padaku. Aku menyadari
bahwa semua penderitaan yang aku alami bukanlah akhir dari segalanya. Penderitaan itu hanyalah sebuah jalan yang membawaku ke tempat yang lebih baik. Jalan yang membawaku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Aku tidak lagi membutuhkan Aldebaran. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Setahun berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku berjalan masuk ke tengah pesta pernikahan Aldebaran, dan semua orang tersentak. Kehidupan yang dulunya hancur, kini sudah utuh kembali. Bahkan, jauh lebih baik dari sebelumnya. Bisnis fashion muslimahku, Kirana Modest, berkembang pesat. Aku membuka butik kecil di sebuah pusat perbelanjaan, dan aku mempekerjakan beberapa penjahit untuk membantuku. Aku menjadi inspirasi bagi banyak wanita di luar sana. Aku sering diundang untuk menjadi pembicara di seminar-seminar tentang kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan. Aku bercerita tentang pengalamanku, tentang bagaimana aku bangkit dari keterpurukan, dan tentang bagaimana aku menemukan diriku kembali. Kisahku menjadi viral, dan banyak wanita yang mengirimkan pesan padaku, berterima kasih karena aku sudah memberikan mereka harapan. Tentu saja, semua itu tidak datang dengan mudah. Aku bekerja keras. Aku sering menghabiskan malam di butik, merancang desain-desain baru. Aku sering begadang, membalas pesan-pesan dari pelanggan. Tapi, aku melakukannya dengan senang hati. Aku merasa, aku sudah menemukan passionku. Aku sudah menemukan arti hidupku. Di sisi lain, kehidupan Aldebaran dan Safira benar-benar hancur. Safira menjadi bahan gunjingan. Bisnis keluarganya juga terpengaruh. Mereka kehilangan banyak klien. Mereka harus pindah keluar kota untuk menghindari gosip. Aldebaran, yang sudah kehilangan segalanya, mencoba menghubungiku lagi. Ia menelepon, ia mengirimkan pesan. Nabila, aku masih mencintaimu. Aku ingin kembali padamu. Aku akan lakukan apa saja. Aku tidak menjawabnya. Aku tidak membenci Aldebaran. Tapi, aku sudah tidak mencintainya. Cinta itu sudah mati. Ia sudah menguburnya dengan kebohongan dan ketidakpercayanya. Aku tahu, ia adalah pria yang baik, tapi ia terlalu lemah. Ia tidak bisa melindungiku. Ia tidak bisa melindunginya dari Safira, dan ia tidak bisa melindunginya dari dirinya sendiri. Suatu hari, saat aku sedang berada di butik, Aldebaran datang. Ia berdiri di depan butikku, menatapku dari kejauhan. Ia terlihat kurus dan lelah. Ia tidak terlihat seperti Aldebaran yang aku kenal. Aku melihat tatapan matanya yang penuh penyesalan, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Hati dan pikiranku sudah beku. Ia masuk ke dalam butik. Nabila, panggilnya. Aku menatapnya. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan nada formal. Ia terkejut. Ia tidak menyangka, aku akan bersikap sedingin ini. Nabila, ini aku. Aldebaran, katanya. Aku mengangguk. Ya, aku tahu. Tapi, kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Ia menundukkan kepalanya. Aku tahu. Aku pantas mendapatkan ini. Aku bodoh. Aku minta maaf. Tolong, Nabila. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tersenyum tipis. Kamu bisa, Aldebaran. Kamu sudah hidup tanpaku selama setahun ini. Ia mengangkat kepalanya. Tapi, hidupku hampa. Aku tidak bahagia tanpamu, katanya. Aku menggeleng. Kebahagiaan bukan datang dari orang lain, Aldebaran. Kebahagiaan datang dari dirimu sendiri. Kamu harus belajar untuk mencintai dirimu sendiri dulu, sebelum kamu bisa mencintai orang lain. Ia terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa kasihan padanya, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Winda dan Lita,
yang melihat Aldebaran datang menghampiriku. "Ada apa, Nabila?" tanya Winda. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, Winda. Pak Aldebaran hanya ingin melihat koleksi terbaru kami." Aldebaran menatap Winda dan Lita, dan ia tahu, ia sudah tidak punya tempat lagi di hidupku. Ia akhirnya mengerti. Ia menghela napas, dan berjalan keluar butik. Aku melihatnya pergi. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku sudah melupakannya. Aku sudah memaafkannya. Tapi, aku tidak bisa kembali padanya. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku sudah menemukan Nabila yang baru. 1 tahun berlalu sejak drama di pesta pernikahan itu. Nabila, wanita yang dulunya terpuruk, kini sudah menjadi seorang pengusaha sukses dan inspirasi bagi banyak orang. Butik fashionnya, Kirana Modest, berkembang pesat, dan namanya dikenal luas. Ia tidak lagi menjadi Nabila, mantan istri Aldebaran. Ia adalah Nabila, seorang wanita mandiri yang menemukan kebahagiaannya sendiri. Suatu sore, saat ia sedang duduk di kafe, ia mendapat telepon dari Bapak Wibowo. "Nabila, apa kabar?" tanyanya. "Alhamdulillah, baik, Pak." "Bapak bagaimana?" tanyaku balik. "Alhamdulillah, saya juga baik," jawabnya. "Saya menelepon untuk mengucapkan selamat. Saya lihat di berita, butikmu sudah buka cabang baru di Surabaya. Kamu hebat, Nabila." Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak. Semua ini berkat Bapak juga." "Tidak, Nabila. Ini berkat dirimu sendiri. Saya hanya memfasilitasi. Kamu yang bekerja keras," katanya. "Ngomong-ngomong, Nabila, saya ingin bertanya sesuatu. Apa kamu sudah membuka hatimu?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tahu apa yang ia maksud. Selama setahun ini, aku memang fokus pada karir. Aku tidak pernah memikirkan soal cinta. "Saya tidak tahu, Pak. Saya masih belum siap," jawabku jujur. Bapak Wibowo tertawa pelan. "Tidak apa-apa, Nabila. Jangan terburu-buru. Waktu akan menjawabnya." Kami berdua berbincang-bincang lebih lama, membicarakan bisnis dan kehidupan. Aku merasa bersyukur. Aku tidak pernah menyangka bahwa dari sebuah drama yang menyakitkan, aku bisa bertemu dengan orang yang begitu baik seperti Bapak Wibowo. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung. Kata-kata Bapak Wibowo berputar di kepalaku. Apakah aku sudah siap? Aku memikirkan Aldebaran. Aku sudah tidak mencintainya. Aku sudah memaafkannya. Tapi, aku masih belum bisa melupakan rasa sakit yang ia berikan. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan rasa sakit itu menghalangi jalanku untuk bahagia. Aku teringat akan sebuah ayat Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi, pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Aku tersenyum. Tuhan memang Maha Tahu. Ia memisahkan aku dari Aldebaran, karena ia tahu, Aldebaran bukanlah yang terbaik untukku. Ia memberiku ujian, karena ia tahu, aku akan menjadi lebih kuat. Aku mengeluarkan ponselku. Ada sebuah pesan dari seorang pria bernama Adam. Ia adalah salah satu pengusaha muda yang aku temui di salah satu seminar. Ia terlihat cerdas, baik, dan sopan. Ia juga seorang muslim yang taat. Ia sering mengirimkan pesan, menanyakan kabarku, dan mengajakku bertemu. Aku selalu menolaknya, karena aku masih belum siap. Tapi, hari ini, perasaanku berbeda. Aku merasa, aku harus memberinya kesempatan. Aku harus membuka hatiku. Aku tidak bisa terus-menerus terkurung dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus melangkah maju. Aku membalas pesannya. "Assalamualaikum, Adam. Apa kabar? Boleh
Kita bertemu. Tidak sampai 1 menit, ponselku bergetar. Adam membalasnya dengan antusias. Alhamdulillah. Sampai ketemu nanti, Nabila. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, yang datang dari hati yang sudah utuh kembali. Aku tahu, perjalananku masih panjang. Aku masih harus belajar banyak hal. Tapi, aku tidak takut. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku memiliki Tuhan, keluarga, dan teman-teman yang mendukungku. Aku juga tahu bahwa di depan sana ada sebuah jalan yang cerah, sebuah jalan yang akan membawaku ke kebahagiaan yang sejati. Aku bangkit, mengambil tas, dan berjalan keluar kafe, siap untuk menyambut hari esok yang lebih baik. Aku memandang langit sore yang kini sudah berubah warna, dari kelabu menjadi jingga. Matahari terbenam dengan indahnya. Seolah-olah langit ikut merayakan kebahagiaanku. Aku bersyukur. Aku bersyukur atas semua yang terjadi. Karena tanpa semua itu, aku tidak akan pernah menjadi Nabila yang sekarang. Nabila yang kuat, Nabila yang tangguh, dan Nabila yang bahagia. Aku tersenyum dan berjalan menuju masa depanku.